Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firlando di Gadget Digital. Kali ini kita kedatangan dua unit handphone BBK Group. Ya, ini adalah X8 Pro dari si Oppo. Dan satu lagi dari Vivo X200 Pro. Dan ingat, ini bukan endorse ya. Ini beli sendiri, kami tidak pernah di endorse untuk review. Jadi review kami objektif sekali karena ini uang kami, terserah kami mau ngomong jelek mau ngomong bagus ya, itu perspektif masing-masing ya. Nah, kita beli yang warna biru, yang Vivo X 200 Pro nya ini jelas unit nggak resmi dan ini adalah Origin OS ya. Dan yang sebelah kanan Oppo ini kita beli unit resmi, kebenaran dapatnya warna black dan OS-nya color OS sama dengan yang China punya ya. Jadi kita nggak ada masalah karena tidak ada perbedaan antara fitur kameranya. Kalau Vivo ada perbedaan antara Fantouch dan Origin OS, makanya kita pilih yang terbaik. Yang terbaik dari Vivo itu adalah Origin OS-nya ya. Nah, bagian depannya sama ya, kurang lebih ya, nggak terlalu jauh beda. Nah, di bagian belakangnya ini memang sedikit berbeda, yang satu matte finishingnya, yang satu lagi piano finish, jadi kayak kaca gitu, jadi kita bisa ngaca sih ya. Jadi untuk Vivo sendiri itu menggunakan 3 kamera, Oppo ada 4 kameranya, semuanya 50 megapiksel dan semuanya dibekalin OIS. Oke, sedangkan si Vivo ada 50 megapiksel dan 200 megapiksel untuk periskopnya. Cukup gede ya untuk si Vivo ini. Oke, memang sangat baik sekali ya Vivo ini periskopnya. Dan kita coba nih cek spesifikasinya dulu. Untuk Oppo menggunakan Dimensity 9400 dengan RAM 16, baterai 5910 mAh, nanggung betul ya. Lalu storage-nya 512 GB. Di bagian bawahnya ini ada SIM card untuk SIM card, lalu ada mikrofon, ada ada grill speaker ya. Oke, di bagian sampingnya itu ada slider untuk mute, lalu di bagian atas ini ada mikrofon dan ada infrared duster juga ya. Ya, lupa disematkan juga sama si Oppo. Lalu di bagian samping sini ada yang cukup unik ya. Ini adalah shutter button untuk bikin untuk ngeklik gitu ya kalau kita mau ambil foto. Lalu ada volume dan power button. Ini dia di bagian bawahnya itu ada mikrofon juga ya. Lalu untuk di bagian kameranya ini, nah di bagian kameranya ini ada satu buah mikrofon juga ya untuk ke arah audiens biasanya ya, ke arah orang yang kita foto atau video. Lalu ada 2 titik lagi itu di bagian bawah sekali, itu sepertinya laser autofocus ya. Itu laser autofocusnya untuk bikin fokus. Lalu ini untuk X200 Pro nya baterainya 6000 mAh, ada Vivo Blue Image Shapes V3 Plus, lalu RAM 16 GB dan storage 1 tera. Di sebelah kirinya ini kosong melompong, tidak ada apa-apa, hanya garis antena. Di bagian bawah seperti biasa ada SIM ejector, ada chargers dan juga ada grill speaker. Lalu ada mikrofon juga, dan di bagian samping sisi sebelahnya ada tombol volume dan tombol power on off. Untuk bagian atasnya ada juga itu sepertinya gabungan antara grill speaker juga ya. Yang atas itu grill speaker sama mikrofon ya kayaknya. Lalu tuh warna birunya itu kalau kita goyang-goyang itu jadi kelihatan birunya, tapi kalau kita tegak lurus dia kayak warna hitam ya. Unik sekali. Untuk Vivo-nya ini memang cukup unik. Warnanya itu asik. Ini adalah warna yang paling favorit loh padahal, tapi kenapa Vivo Indonesia nggak masukin? Parah, cari main aman, dia ambil cuman warna titanium dan warna black.
warna yang membosankan menurut saya sih ya. Warna yang tidak bagus sih kalau menurut saya. Kenapa sih masukin cuma warna itu dua? Harusnya masukin warna favoritnya dong. Nah, kita ukur dulu ya. Oke, kita ukur untuk ketebalan si Vivo sendiri itu berapa mili sih sebenarnya ketebalannya. Dan ini kita belum pasang tempered glass ya, kita masih pakai screen guard bawaan. Nah, ini kita tekan semaksimal mungkin menggunakan jari aja. Kalau pakai dongkrak pecah dia nanti ya. Jadi kita pakai, nah itu 8,6 mm ketebalannya. Kita tekan aja pakai jari jempol, gak usah terlalu kuat. Ah, itu kurang lebih 8,6 mm ya. Lalu kalau bagian bump kameranya ini berapa milimeter sih? 14,3. Oke, ini cukup tebal, hampir 2 kali lipat ya. Untuk bump kameranya ya, ditambah bump kamera tuh 8,6 ya untuk ketebalannya. Kita coba yang si Oppo harusnya sedikit lebih tipis ya, karena memang secara ini kasat mata dilihat lebih tipis memang tuh kan, 8,2, selisihnya 0,4 mili di bagian body, cukup lumayan sih ya. Lalu untuk bagian bump kameranya si Oppo itu 12 mili, selisihnya 2,3 mili. Lumayan ya, kalau masuk ke kantong lumayan jendul itu si Oppo ya, si Vivo ya. Si Oppo ini agak-agak sedikit lebih datar, 77. Ini lebarnya sih nggak usah diukur sih ya, kurang lebih sama. Panjangnya pun nggak terlalu jauh sih, udah dibilang panjangnya nggak terlalu jauh tuh kan, nggak sampai tuh misternya. Aduh bapak. Oke ya. Yuk mari kita cek lagi untuk kedua handphone ini. Kita cek di bagian menu-menu lensa kameranya ya. Nah, di Oppo sendiri itu ada 0,6, ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan sampai 6 kali. Kalau di Vivo itu ada 0,6, ada 1 kali, ada 2 kali, lalu lompat ke 3,7, dan terakhir ke 10 kali. Ini sepertinya hybrid ya, 10 kalinya ya. Kalau si Oppo kayaknya juga sama sih, tapi Oppo ini ada 2 periskopnya ya. Kalau dimaksimalin, oke, sebentar, ini maksimalnya kok kayaknya agak aneh. Oh pantesan, ini ada makro shootnya. Kita matiin dulu makro shootnya ya. Ini makro shootnya jadi bikin dia cuma 10 kali mentok. Harusnya si Oppo ini lebih dari 10 kali, bisa sampai 120 harusnya. Oke, nah betul ya, dia sampai 120 kali seperti biasa. Itu tadi yang lewat tadi semut ya, saking deketnya, jadi semut pun kan marah. Kok malah nyanyi? Tuh ada semut tuh kan. Nah kalau Vivo itu ada 100 kali ya, lumayan ya, cukup beda nih. Kalau kita goyang-goyang, kok kalau di zoom 100 kali si Oppo masih goyang-goyang gitu ya. Si Vivo malah lebih stabil. Cukup unik. Kenapa bisa kayak gitu? Coba kita mode video itu 18 kali mentok. Kalau si Vivo 20 kali. Cukup lumayan, kurang lebih hampir sama lah ya, 18 sama 20 ya, cuma selisih sedikit banget sih. Nih kalau kita guyang-guyang, dia kayak apa nih? Nanti kita record ya, nanti kalian coba cek, kalian coba lihat. Kalau secara langsungnya nih, hap, lah, no, kayaknya si Oppo lebih goyang ya, bener gak sih? Apa mata saya aja? Bener sih kayaknya si Oppo lebih goyang-goyang ya. Oke, kita matiin. Lalu di sini ada yang namanya portrait video ya. Portrait video itu video dengan bokeh. Kalau di Vivo itu ada menu sendiri itu, portrait video. Kalau di Oppo itu nggak ada, dia tetap di video. Tapi ada tombol deep of field. Nah, jadi tinggal dipilih aja.
Aduh, batuk ini ya, nggak sembuh ya. Nih kalau kita zoom tuh sampai 10 kali, kalau di Vivo itu mentok ya cuman 3,7 kali. Oke. Nah, kita samain 3,7. Nah, kurang lebih kayak gini. Untuk warnanya sih ya si Oppo agak ke kuning-kuningan sih kalau saya lihat ya. Itu di besi bajanya itu aja ya. Kelihatan agak kuning-kuning gitu ya. Kalau di Vivo itu nggak terlalu kuning ya, lebih cenderung kayak warna realnya. Nah, nanti kalian coba sendiri ya, dicek sama dilihat untuk hasil kameranya. Nah, si Oppo sendiri kamera belakangnya itu bisa sampai 4K 60 frame per second ya. Kalau di Vivo itu bisa sampai 8K 30 frame per second. Kalau kita set 4K itu sampai 120 frame per second. Wow, smooth banget ya. Lalu untuk bagian kamera selfie-nya itu sama kayaknya ya, 4K sampai 60 frame per second. Benar nggak? Coba kita lihat di Oppo-nya. Kalau di Oppo-nya bener sama. Oh iya betul, 4K 60 frame per second. Tapi dia ada 720-nya ya. Si Vivo nggak ada tuh, cuman mentok 1080p. Ya kan? 1080p mentok. Nah, dia bisa ditulis 1080p. Tapi kalau di Oppo ada 720p. Itu kalau saya bilang 720p itu adalah paket hemat pahe. Kalau storage sudah mau habis tuh pakai 720p. Resolusi kameranya kan lebih kecil. Lalu hasilnya videonya pun pasti lebih kecil. Jadi itu paket hemat. Kalau mau hemat pakailah 720p untuk bikin vlog. Nah, di Vivo ini ada yang unik lagi ya. Ada 3 musim, kita tinggal set ke portrait. 4 musim, ada 4 musim. Ada autumn, ada spring, terus ada winter. Lalu ada tambahan ya, ada tambahan satu lagi kalau pas kemarin tahun baru Cina itu Chinese, ada dua tambahan, Chinese New Year New Year Chinese, sama satu lagi itu kalau nggak salah China Style ya, itu keluar. Nah, ini kita coba, ketika kita jepret dia itu langsung mengupload ke cloudnya si Vivo. Jadi itu tuh cloud processing of foto. Nah, kita harus terkoneksi ke internet baru bisa. Nah, kalau di Oppo itu nggak ada ya, nggak ada AI-nya. Jadi ya biasa aja sih. Jadi di versi Cina pun nggak ada. Oppo memang nggak punya modifikasi apa namanya, cuaca ya, modifikasi cuaca untuk berfoto. Nah, sedangkan di Vivo ini ada. Nah, ini udah selesai. Jadi agak cukup lama ya, maksimal 4 kali tik ya. Tuh hasilnya gokil kan? Kayak nyata loh, gila loh. Ya memang agak-agak ditambah-tambahin sih sama dia sih, tapi ya ini ngurangin waktu kita buat ngedit. Maksudnya gampang banget kan, dengan hanya kayak gitu jadi tuh. Kalau si Oppo nggak ada, si Vivo ada. Parah ya, bener-bener ya. Nah, uniknya lagi di Vivo, kalau kita untuk foto portrait, di portrait mode itu dia banyak banget pilihannya ya. Di portrait mode sebentar, kalau di portrait video nggak ada. Di portrait modenya untuk bagian foto itu filter yang dia kasih ya, untuk bokeh flare-nya itu banyak banget tuh. Jadi kalian tinggal pilih mau bokeh yang kayak gimana. Itu di Vivo disediain. Emang asik sih Vivo main untuk kameranya mantep lah. Tapi bukan berarti Oppo juga nggak asik ya. Oppo juga mantep, asik loh, beneran. Sama-sama asik lah ini intinya ini. Tuh ya, spesifikasinya tadi yang udah kita bahas. Dia pakai 512 MediaTek Dimensity 9400, RAM 16GB. Sedangkan di Vivo sama lah kurang lebih, dia pakai chip V3. Yuk kita cek dulu videonya. See you. 1080p, agak malam. Ini pegang tangan ya. Ini pegangan tangan.
Ini pegangan tangan. Ada di rumah tuh. Lagi syuting tadi dia. Ah, becek, becek, cek. Oh ya, mau compare ya. Ih, ada sini. Tuh. Ini kita satu kali ya. Tangan saya nggak sampai 2 kali tuh. Ini 2 kali, 3 kali, 3 kali, 5 kali, 6 kali itu ya. Ini 6 kali juga. Oke. 6 kali masih terang ya si Vivo. Vivo udah gelap. Oke. Kenapa? Ayo pada ke masjid. Aduh. Dia mau masuk YouTube. Ini 1080p, semuanya 16:9. Kondisi maghrib ya. Silakan kalian nilai sendiri bagus apa enggak ya. Tuh warna-warnanya. Tuh. Itu Menara Indosiar. Oke. Yuk kita cek hasil hasil fotonya. Nah, ini adalah hasil fotonya untuk kedua handphone tersebut ya, Oppo sama Vivo. Kalian bandingin aja, sebelah kiri kalian itu adalah Oppo, sebelah kanan kalian itu adalah Vivo. Nah, kalian cek sendiri untuk hasil hasil fotonya yang mana yang kalian lebih suka untuk hasil fotonya. Nah, ini semuanya saya ambil di mode yang cukup gelap ya. Nah, itu ada tulisan majanya, itu yang mana yang lebih suka kalian, apa suka yang terang, apa suka yang warna lebih gonjreng. Nah, ini juga apa namanya, hasil fotonya produk ya, foto produk. Lalu ini di dalam masjid nih sebelum sholatnya. Lalu ini di Taman Kebon Jeruk nih Haji Marzuki, kalian cek juga itu posisinya malam. Kenapa saya pilih malam? Karena kalau untuk hasil yang berlimpah cahaya, jangankan handphone mahal bagus ya, handphone yang harga 2 jutaan pun ya bagus hasilnya. Yang menantang itu memang ketika minim cahaya. Nah, kayak gini nih, selfie nih minim cahaya, dipantulkan cahayanya, lalu potret modenya kayak gini. Itu mana yang kalian lebih suka? Apa suka Oppo atau suka Vivo? Ini kan termasuk selera ya. Nah, ini foto hewan ini kayaknya si Vivo ini agak kurang memang ya, tapi hasil warnanya Vivo lebih natural loh. Tuh, sampai selaput mata putihnya kelihatan pas dia ngedip. Ini foto apa namanya, makronya itu si Vivo emang keterlaluan ya, terlalu dekat sih. Tapi Oppo juga oke loh itu. Nah, ini hasil apa namanya, mode-mode autumn, spring dan lain-lain ya. Ini bonus aja sih, ini Vivo aja yang punya ya, Oppo nggak ada ya. Tuh hasil fotonya, kalian nikmatin aja. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Tuh hasil fotonya tuh mantap ya, gila tuh. Makanya banyak yang suka loh Vivo, tapi yang origin OS, bukan Vantage. Mantep tuh. Oh, sholatnya di kelenteng. Enggak lah, ini masjid ya, tapi mode tahun baru. Oke, terima kasih ya. See you, bye bye. Sampai jumpa. Thank you yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Bye.